Natalia Carolina, calon guru penggerak dari SMA Negeri 3 Bengkayang. Saya akan membawakan sharing sedikit tentang koneksi antar materi modul 3.2. Setiap guru memiliki peran sebagai pemimpin dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, di ekstrakurikuler, di kelompok praktisi, atau bahkan sebagai pemimpin manajerial di sekolah. Materi modul 3.2 ini membahas tentang bagaimana membentuk seorang pemimpin yang memiliki pola pikir asset-based thinking dan bukan deficit-based thinking. Artinya bagaimana pemimpin itu mengelola pembelajaran, bergerak berdasarkan apa yang dimiliki oleh sekolah, bukan berdasarkan apa yang tidak dimiliki atau berdasarkan hambatan atau masalah yang dimiliki oleh sekolah. Sebagai pemimpin dalam pembelajaran di sekolah maupun di masyarakat, pertama sekali yang diperlukan adalah menjadi pemimpin yang peka terhadap lingkungan. Dengan menjadi peka, seorang pemimpin itu dapat melihat potensi yang ada di sekitar yang kemudian dapat dikembangkan menjadi aset. Pratap Triloka pada modul 1.1 merupakan filosofi peran guru dari Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru memiliki peranan untuk membimbing dan mendorong siswanya agar dapat menonjolkan kelebihannya sebagai seorang manusia. Artinya, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus dapat melihat potensi yang ada di siswanya yang kemudian dapat ditebalkan atau dimaksimalkan. Terkadang kita, para guru, sering mengeluh dengan sikap negatif yang muncul pada siswa kita, sehingga kelebihan atau potensi murid itu yang baik menjadi kabur dan terlupakan. Seringkali juga para guru lebih banyak fokus pada kasus atau masalah yang dihadapi oleh siswa. Sebagai guru, kita harus tetap melihat pada kelebihan dan potensi siswa. Pada modul 2.1, CGP belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid, di mana murid ini memiliki ciri khas, demografi, keunikan, karakter, gaya belajar, dan minat belajar yang berbeda-beda. Caranya untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid yang beragam, yaitu dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pemberian belajar berdiferensiasi memberikan pembelajaran yang memiliki proses diferensiasi dalam konten, produk, ataupun proses. Pembelajaran berdiferensiasi adalah satu contoh sikap pemimpin di kelas, di mana guru menjadi peka dan berusaha mencari tahu karakter, minat, serta gaya belajar siswa. Kemudian melihat di mana potensi atau kelebihan siswa yang bisa dimaksimalkan. Misalnya saya dalam mengajarkan mata pelajaran seni budaya, saya membebaskan siswa dalam membuat produk pembelajaran, sehingga siswa bebas memilih produk atau konten pelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Misalnya apakah mereka memilih untuk membuat lukisan atau kerajinan tangan atau jenis karya lain yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dengan begitu saya dapat melihat aset siswa yang dapat diperdayakan demi kemajuan siswa dan sekolah. Modul 3.2 yaitu bergerak berdasarkan aset yang dimiliki sekolah, mulai dari sumber daya manusia, sarana prasarana, aset sosial, budaya dan politik, serta agama. Hal ini tentunya dapat memaksimalkan pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hal ini terjadi karena kita bergerak dengan positive vibe, berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang tentunya selalu ada di setiap kondisi. Mencari solusi atas keterbatasan kita
dan juga berusaha dengan segala daya upaya untuk mengembangkan diri dan sekolah. Jadi hal itu membuat kita lebih dekat dengan goal, dengan tujuan kita dibanding jika kita selalu berpikir berdasarkan deficit based thinking. Setelah saya mempelajari 9 modul di program Guru Penggerak, ada perubahan terutama mindset yang saya alami. Misalnya bagaimana mengajar dengan penuh kasih dan sepenuh hati, berpihak kepada murid, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan berusaha melihat hal-hal baik yang ada di sekolah maupun di siswa dan di sekitar saya. Dan menurut saya, salah satu kunci untuk menerapkan modul-modul ini adalah dengan mencoba sesuatu yang baru, yang mencoba tanpa perlu takut gagal, semua demi memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid. Dan sampai hari ini saya masih berusaha dan masih belajar, walaupun belum berhasil 100%, tetapi terus belajar dan berusaha semampu saya. Sekian dari koneksi materi modul 3.2. Terima kasih.